Oke, terima kasih sudah hadir di sesi hari ini. Sebelum kita memulai sesi, ada baiknya kita hening dulu, berdoa sekitar 1 menit, mendoakan diri kita sendiri, semoga pikiran kita, hati kita, jiwa kita, raga kita selaras. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, kita akan memulai sesi dengan automatic writing. Tapi sebelumnya, aku akan menjelaskan dulu automatic writing yang akan ada di sesi ini seperti apa. Jadi intinya kita akan menulis sambil memejamkan mata. Karena nulisnya sambil merem, kalau nanti tulisannya berantakan, acak-acakan entah kemana, tidak apa-apa, santai saja, mengalir saja. Aku akan memandu dalam proses menulisnya. Akan ada 2 kalimat awal yang perlu kamu tulis. Setelah itu, aku akan membaca kalimat pertanyaannya. Kalimat pertanyaannya ditulis juga. Setelah itu, apapun jawaban yang muncul, yang terasa, ditulis saja. Walaupun mungkin merasa, kok rasanya nggak nyambung ya sama pertanyaan tadi jawabannya. Nggak apa-apa, ditulis dulu aja. Atau mungkin setelah menulis beberapa kalimat, lalu mau menulis kalimat baru dan mikir, ini kok nggak nyambung sama kalimat sebelumnya. Tidak apa-apa, ditulis saja, santai saja. Atau bahkan ketika merasa bahwa kok kayaknya cuma bisa menulis sepatah dua patah kata atau hanya bisa nggak nulis apa-apa, nggak tahu mau nulis apa, bingung, akhirnya cuma coret-coret, ya sudah, tidak apa-apa juga. Santai saja, mengalir saja. Harapannya ketika automatic writing itu, karena kita nulisnya sambil rileks, nggak terlalu banyak mikir, kita akan mendapatkan kebijaksanaan yang lebih tinggi dari dalam diri kita. Seperti itu. Oke, mari kita mulai. Dipegang alat tulisnya, bukunya, kertasnya, diatur posisi duduknya dalam posisi yang siap untuk menulis. Perlahan dipejamkan matanya, disadari nafasnya, tidak perlu diatur, cukup disadari dan dirasakan saja bahwa kamu sedang bernafas. Seiring menghembuskan nafas, diizinkan tubuhnya, pikirannya untuk semakin rileks, semakin tenang.
Tarik nafas yang dalam, dihembuskan perlahan melalui hidung. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, dihembuskan perlahan melalui hidung. Tulis kalimat berikut ini. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, merestui saya terhubung dengan kebijaksanaan dalam diri saya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan saya mengalami pola berulang? Apa yang menyebabkan saya mengalami pola berulang?
Kalau dirasa sudah cukup menulisnya, boleh perlahan dibuka matanya. Kalau masih ingin menulis atau mencoret-coret, boleh dilanjutkan untuk beberapa saat ke depan. Boleh napas dulu, minum dulu, dibaca dulu tulisannya. Kalau ada yang mau cerita atau mau bertanya boleh. Dicermati dulu, dicerna dulu tulisannya boleh. Ada yang mau cerita atau bertanya? Kalau tidak ada, kita napas dulu 1 menit, baru habis itu aku mendongeng. Tapi kalau ada yang mau cerita dulu boleh, mau tanya dulu boleh. Sepertinya belum ada yang mau bercerita. Tidak apa-apa, sebentar. Oh, ada yang bercerita. Kak Mita, kalau misalnya arah tulisan awalnya naik-naik terus dan pas awal memang aku mengidentifikasi masalah, di lembar selanjutnya aku menulis tentang Tuhan yang sayang pada hambanya, arah tulisannya datar dan bisa lengkap satu baris semuanya, hurufnya juga jelas. Kiranya apa ya Kak maksudnya? Apakah ini tandanya memang kebijaksanaan diri kita udah mulai muncul? Karena aku nggak lihat juga naiknya gimana, cuma kalau secara dari kata-kata kamu aja kalau tulisannya naik itu ada kemungkinan kayak mencari, apa ya, mencari harapan yang lebih baik gitu, mestinya tuh gimana gitu. Nah, ketika menulis tentang Tuhan kan lebih datar, tulisannya datar, bisa lengkap-lengkap, itu sudah lebih tenang gitu. Karena walaupun kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik, ada kalanya tuh jadi terlalu ngarep, terlalu nggak sabaran.
Nah, apakah ini terlalu ngarep dan terlalu nggak sabaran nih, perlu dilihat seberapa naik tulisannya. Tapi kurang lebih begitu sih. Karena ketika nulis Tuhan sudah lebih datar, berarti sudah lebih tenang. Mungkin memang dari kebijaksanaan dari dalam diri juga, supaya lebih tenang aja. Ada Tuhan bersama, seperti itu. Ada lagi, sebelum saya mendongeng, pada suatu hari, sama-sama, pada suatu hari, di hari Minggu yang cerah ini, temanya healing, sebuah perjalanan panjang menuju langit biru dan menyelami lautan. Lautan yang di sini sebenarnya dimaksud adalah lautan emosi kita yang dalam sekali. Emosi itu kan kaitannya dengan rasa, dengan perasaan, dengan apa yang kita rasakan. Tapi sesungguhnya bagaimana kita merespon sesuatu, bagaimana kita punya rasa-rasa terhadap sesuatu, itu sudah dalam tanda kutip terbentuk dari masa kecil, bahkan mungkin dari kandungan juga. Karena kalau misalkan nih dari dalam kandungan merasa tidak diinginkan, kemudian ketika lahir juga merasa tidak aman, maka kita akan merasa perasaan yang terbentuk nih, kita merasa bahwa dunia ini tidak cukup aman. Karena kita merasa dunia ini tidak cukup aman, maka kita juga kemungkinan akan dipenuhi aneka ketakutan lainnya. Tapi kalau misalkan dari kandungan merasa diinginkan, pas lahir juga merasa disayang, maka kita akan punya respon rasa bahwa, "Oke, dunia ini aman, dunia ini baik-baik saja, aku bisa mengeksplorasi banyak hal di dunia ini." Atau contohnya begini, semisal waktu kecil setiap kali ingin berpendapat gitu ya, ingin berbicara selalu dipatahin gitu. "Udahlah kamu anak kecil, kamu tahu apa sih? Kamu nggak tahu apa-apa." Sehingga akhirnya terbentuk rasa bahwa, oh kalau mengeluarkan pendapat itu rasanya tidak enak, karena nanti dimarahin, nanti dipatahin, nanti dibilang ini, dibilang itu. Yang kemudian akhirnya ketika lebih dewasa, lebih besar, mungkin ketika ditanya atau suruh presentasi gitu di depan kelas, dia akan merasa sangat gugup, sangat panik, karena respon rasa yang terbentuk adalah bahwa ketika kita berbicara rasanya tidak enak, rasanya tidak menyenangkan. Beda dengan anak yang mungkin dari kecil diizinkan untuk mengungkapkan pendapatnya, diajak untuk berdiskusi. Akhirnya dia punya respon rasa bahwa, oke, kalau berbicara itu baik-baik saja, enak, karena didengarkan, diajak berdiskusi dengan baik. Jadi ketika nanti dia di sekolah gitu kan presentasi, dia nggak akan merasa suatu kegugupan yang luar biasa juga. Mungkin takut iya, karena ngomongnya di depan banyak orang, tapi dia lebih bisa handle ketakutan itu. Kalau yang tadinya pas kecil baru ngomong sedikit langsung dipatahin, langsung diomelin, nanti ketika dia bertemu orang banyak atau mungkin sekedar ingin mengungkapkan pendapatnya di antara teman-teman satu geng lah gitu, dia akan gugup gitu, dia akan, "Ya udahlah, nggak usah, mending gue diem aja lah," akan seperti itu. Dan sebenarnya kan untuk banyak hal juga akan timbul-timbul persepsi seperti itu. Kayak misalkan nih, waktu kecil ngerasa bahwa, "Oh, ibu aku wanita karir, terus dia jadi sibuk, nggak punya waktu sama aku." Akhirnya ketika besar jadi merespon dengan, "Ya udah aku mau jadi ibu rumah tangga aja." Ya sebenarnya nggak apa-apa, sebenarnya tidak apa-apa mau jadi wanita karir, mau jadi ibu rumah tangga, cuma kadang-kadang motivasi-motivasinya ini ada didasari oleh perasaan-perasaan tidak nyaman di masa kecil. Perasaan yang terbentuk di masa kecil itu. Respon kita melihat bahwa, oh ini enak, ini tidak enak.
Dari respon ini enak dan ini tidak enak itu, akhirnya kan jadi belief tertentu, jadi programming tertentu. Kayak tadi, belief-nya bahwa, oh berbicara itu nggak enak. Terus akhirnya kita jadi merasa nggak nyaman aja kalau disuruh berbicara, kalau disuruh presentasi. Akhirnya dari perasaan itu kita bertindak menghindar. Kita menghindar atau kita lari atau kita, ya udahlah nggak usah ngomong apa-apa, suara gue juga nggak penting gitu. Hasilnya tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa atau mungkin karena saking gugupnya gitu kan dipaksa ngomong, hasilnya tidak berjalan baik. Karena hasilnya tidak berjalan baik, lalu semakin yakin tuh dia masuk lagi ke belief tadi, ke programming tadi bahwa oh iya memang berbicara tuh gak enak, memang gue gak bisa nih ngomong di depan orang, memang gue pemalu nih, memang gue gak pede nih. Semakin masuk lagi beliefnya, oke gue gak pede. Terus akhirnya perasaannya juga gak percaya sama dirinya sendiri. Akhirnya ada kesempatan lagi buat berbicara, menghindar lagi, hasilnya nggak baik lagi, mengulang lagi, masuk lagi ke dalam si programming tadi. Jadi ketika ingin mengganti beliefnya, maka kita juga perlu menuntaskan emosi yang ada tadi. Karena kan si responnya terhadap hal-hal yang terjadi masa lalu, enak nggak enak, itu kan jadi belief. Ada perasaan di situ. Supaya beliefnya lebih netral, kita perlu ngeberesin juga nih emosinya. Tapi, apakah dengan kita menuntaskan emosi dan ya udah beliefnya bahwa oke, kalau bicara itu baik-baik saja, tidak menakutkan, apakah kemudian itu saja cukup? Menurut aku belum. Karena ketika tadi kita sudah menuntaskan nih, misalkan emosi dulu kalau marah-marah, kalau marah-marah, kalau bicara dimarah-marahin. Terus kita udah nih, kita udah menuntaskan emosi, kita nggak marah-marah lagi mungkin sama orang tua kita. Karena kan mungkin karena diomelin kita juga merasa marah-marah. Udah netral emosi marahnya ke orang tua, kita sudah mulai meyakinkan ke diri kita bahwa oke, kita bicara tuh sesuatu yang aman, kita bisa mengungkapkan pendapat kita. Nah, itu baru membuat kita berani atau setidaknya, membuat kita mulai berpikir bahwa kita punya opsi yang lain dalam bertindak. Kalau tadi kita merasa opsinya hanya, oke kita lari atau kita diem, sekarang kita mulai punya opsi bahwa, oke, gue akan coba untuk berbicara. Tapi apakah kemudian jadi langsung lancar berbicara di depan 1.000 orang? Kan enggak juga. Tetap perlu latihan. Ibaratnya kayak tadinya tuh kakinya diikat terus nggak bisa lari. Sekarang karena si emosinya sudah kita proses, akhirnya ikatannya udah lepas nih. Kita udah bisa lari. Tapi kan nggak bisa juga tiba-tiba kita langsung lari 1 jam. Nggak kuat kakinya belum kuat. Di situ pentingnya kita mencoba mengambil tindakan tadi. Kan yang tadinya cuma lari atau menghindar atau diem, kita mulai memikirkan opsi lain, kita ambil langkah-langkah yang sederhana. Misal dalam kasus bicara tadi, misal yang tadinya udahlah nggak usah lah bicara, terus mulai coba deh ngomong di depan cermin. Karena kan ada juga yang kadang buat ngomong depan cermin pun takut. Coba deh ngomong dulu depan cermin. Dengan ngomong depan cermin lalu merasa, oh ternyata bicara tuh enak juga ya. Ternyata gue bisa ya. Akhirnya kan di situ menimbulkan hasil yang positif, menimbulkan perasaan yang positif, yang si belief tadi sudah dinetralisir, akhirnya kita pupuk dengan satu hal bahwa oke, gue bisa nih. Lalu mulai timbul nih perasaan yang lebih positif. Dengan perasaan yang lebih positif, berikutnya ketika ada kesempatan berbicara, kita lebih yakin untuk mengambil tindakan berani berbicara. Mungkin setelahnya terus lebih berani nih untuk ngomong sama temen, untuk mengungkapkan kita maunya apa. Terus kita melihat respon dari teman kita, oh ternyata lebih menyenangkan ya jadinya kalau gue berani nih ngomong ini, gue berani nih ngomong itu. Akhirnya menambah lagi, memberikan pupuk-pupuk pada si programming tadi, si belief tadi. Oke,
berbicara itu ternyata tidak menyeramkan. Gue bisa, gue percaya diri. Perasaannya lebih positif. Berikutnya, lebih berani lagi mengambil tindakan yang positif, yang akhirnya juga menghasilkan hal-hal yang positif lainnya. Bicara soal healing tadi, menuju langit biru dan menyelami lautan, ini sebenarnya sama kayak si pohon ini. Kalau kita mau lebih tinggi, maka pohonnya akarnya perlu lebih dalam, perlu lebih kuat. Jadi ada kalanya kayak misalkan tadi, oh iya, dulu nih sering diomelin nih kalau ngomong. Terus ternyata setelah ditelusuri, karena sering diomelin, diem-diem menyimpan amarah. Amarahnya udah diberesin nih, udah mulai nih belajar, latihan ngomong, bisa nih, bisa gitu. Terus ngerasa kayaknya kayaknya ya udahlah, udah selesai nih sama masa lalu yang ini nih, yang bagian bicara. Bisa jadi di satu hari nanti ke-trigger lagi soal itu. Bukan berarti kemudian kamu tidak berhasil healingnya, tapi bisa jadi memang si akar ini perlu masuk lebih dalam lagi. Ada hal-hal lebih dalam yang perlu dilihat. Karena mungkin dari satu kejadian itu, sebenarnya emosinya berlapis-lapis. Karena dia berulang-ulang. Misal yang pertama, waktu kecil pas ngomong dimarahin, terus kamu sadar kamu marah. Oke, marahnya udah diberesin nih. Lalu satu waktu ke-trigger lagi, kamu menyadari bahwa, oh ternyata selain marah, gue juga ngerasa gue nggak dilihat nih. Gue ngerasa gue nggak berharga. Terus mungkin di layer berikutnya lagi karena sadar itu, udah sadar ngerasa nggak berharga, lalu menyadari akhirnya kamu jadi people pleaser, kamu selalu menyenangkan orang lain untuk mencari validasi bahwa kamu berharga. Dan mungkin untuk menyadari itu nggak langsung dari langsung sampai ke dalam-dalam ya. Karena kalau kita bicara pakai perumpamaan akar ini, untuk si akar ini bisa masuk ke dalam, semakin dalam ke tanah, itu kan biasanya lapisan tanahnya agak lebih keras, agak lebih sulit ditembus. Maka kita perlu memberikan si tanaman ini pupuk yang cukup, memberikan ruang yang cukup supaya dia mau bertumbuh. Dalam konteks manusia yang sedang healing, yang pertama, seringkali yang membuat kita makin terluka saat masa kecil itu karena kita terluka dan kita sendirian. Kita tidak tahu bagaimana mengatur emosinya, kita sendirian. Nah, ketika saat ini kita sudah dewasa, maka kita perlu menjadi diri dewasa yang bisa memberikan ruang untuk diri kita mengungkapkan segala perasaan tidak nyamannya. Kita perlu menjaga diri kita, menjaga tubuh fisik kita untuk jadi ruang yang aman. Karena misal gini deh, misal kita cerita nih sama temen, terus teman kita tipe yang, ya elah lu gitu doang, udah ngerasa gini, gue dong gini gini gini, gak gimana-gimana gitu. Itu kan akhirnya ceritanya langsung patah di situ kan. Tapi kalau kita ketemu sama temen yang ketika kita cerita, dia ngedengerin, kita merasa diterima, akhirnya ceritanya jadi berlapis-lapis panjang sekali. Nah, supaya kita mulai bisa nih melihat lapisan-lapisan yang dalam dari si luka itu, maka kita juga perlu jadi teman yang baik buat diri kita sendiri. Kita perlu jadi ruang yang aman. Kita jaga tubuh kita baik-baik. Karena pun semisal masalah fisik nih, kita mau lari. Kalau kaki kita luka, kan ya susah juga ya disuruh untuk lari-lari. Kita perlu membuat diri kita nyaman dulu supaya larinya kuat. Begitupun kita mau ngorek-ngorek luka, kita perlu menguatkan diri kita dulu. Kita perlu menjaga kesehatan juga yang baik supaya semakin dalam nih yang bisa terkorek-korek-korek. Dan semuanya berproses. Karena walaupun misal tadi udah tahu nih, oke, berarti yang perlu diproses adalah emosinya. Emosi-emosi di masa kecil.
Karena dari perasaan enak dan nggak enak itu timbul belief-belief tertentu yang menghasilkan demikian itu. Tapi karena kita sudah sangat lama tidak dibiasakan untuk merasa, tidak terkoneksi dengan emosi kita, bisa jadi untuk kembali lagi merasa ini butuh proses yang panjang. Kan kalau kita baca di sini, untuk memproses sebuah emosi, kita perlu merasakan emosinya. Untuk bisa merasakan, kita perlu terima dulu nih emosinya apa adanya. Supaya bisa nerima, perlu diakui. Supaya bisa kita akui, kita perlu sadar. Persoalannya karena kita lama tidak merasa, kita tidak terhubung dengan diri kita, dengan emosi kita, maka kita pun juga tidak sadar ada emosi apa gitu. Kayak ya sudah semua berjalan baik-baik saja, tidak apa-apa, tidak ada hal-hal yang menurut kita menjadi sebuah masalah gitu, kita nggak sadar. Karena kita nggak sadar kan jadi kita tidak bisa juga mengakui, jadi ada apa sih nih sebenarnya? Dan ada kalanya kita itu melihat emosinya dengan pikiran kita saat ini. Dalam artian gini, mungkin dulu waktu kecil nangis gitu ya karena nggak dijemput nih pas pulang sekolah, ngelihat teman-teman lain dijemput, terus kita nggak dijemput, kita pulang sendiri. Ada kalanya mungkin diri kita yang saat ini ngerasa, "Ya udahlah, kan gitu doang." Mungkin yang bilang gitu doang kan ya, diri kamu yang sekarang, yang sudah lebih matang pemikirannya. Tapi diri kamu yang masih kecil, yang belum bisa berpikir matang, yaitu sesuatu yang besar. Makanya untuk menerima emosi apa adanya tuh perlu dirasakan sesuai kondisinya. Jangankan waktu kecil deh, tahun lalu aja. Misalkan tahun lalu kamu pernah membuat keputusan yang mungkin menurut kamu bodoh gitulah. Kok bisa sih membuat keputusan kayak gini? Terus kamu tidak mau mengakui bahwa di situ ada kekecewaan dan segala macam. Kamu pikir, ya udahlah yang penting sekarang apa, diupayakan yang lebih baik, kamu bergerak ke arah yang lebih baik. Tapi kamu tidak merasakan si kecewanya ini. Kamu tidak menganggap perasaan itu ada gitu, kayak, ya udahlah, udah biarin aja udah lewat. Mungkin kamu bisa bilang udah lewat ya karena memang sudah lewat, yang pasti itu. Terus kesadaran kamu saat ini sudah beda. Kalau dulu pas bikin keputusan kan mungkin kamu lagi panik, mungkin kamu lagi bingung, tapi ketika sekarang kamu kayak nggak mau mengakui, ya udahlah, udah biarin aja, udah lewat gitu. Yang udah lewat kejadiannya, emosinya kan mungkin belum diproses, energinya ya masih ada, dia nggak lewat kemana-mana, tetap di situ aja, masih ada emosinya. Atau kayak yang tadi deh, misalkan orang tuanya sama-sama kerja. Kadang-kadang juga karena dari kecil dibilangin, "Ya udah ini kan kerja buat kamu, supaya bisa sekolahin kamu, ini, itu." Ada kalanya pas masih kecil lalu jadi merasa tidak disayang. Tidak disayang, tapi karena selalu dibilangin, "Ini kan kerja buat kamu, karena kita sayang sama kamu, makanya kamu terus dibeliin ini, itu." Nah, terus ketika sudah dewasa, melihat ke belakang, "Oh iya ya, tapi orang tua gue sayang kok, masa sih gue ngerasa nggak disayang, dari mana?" Gitu. Ya mungkin diri kamu yang saat ini yang sudah tertanam tadi keyakinan, "Oh ya, rasa sayangnya dengan kamu dibeliin ini itu." Tapi kan diri kamu yang kecil mungkin merasa kamu lebih butuh disayang dengan diberikan waktu bersama. Ya mungkin memang benar juga bahwa orang tua kamu taunya sayangnya seperti itu, dengan memberikan kamu banyak hal. Tapi kamu kecil juga benar, dia merasa ingin disayangnya dengan lebih banyak waktu bersama. Jadi perlu diterima sesuai kondisi kamu pas kecil. Walaupun kamu yang sekarang ngerasa, "Masa sih gitu doang nangis, masa sih gitu doang ini?" Ya biarin aja namanya juga anak kecil, belum bisa berpikir sejauh sekarang gitu. Jadi perlu benar-benar dirasakan sesuai kondisinya saat itu, diterima apa adanya. Baru kita bisa merasakannya supaya tuntas.
Bicara soal sadar, salah satu latihan yang bisa dilakukan supaya lebih sadar dengan sehari-hari itu kita ngapain sih, ada perasaan apa, adalah dengan yang review harian tuh sebelum tidur. Jadi pas sebelum tidur, udah di tempat tidur, udah mulai merem, lalu diingat lagi, "Oke, tadi sebelum tidur, sebelum masuk kamar, oh ke kamar mandi nih, gosok gigi, cuci muka, segala macem, wudu." Lalu diingat lagi, sebelumnya ngapain. Terus mundur sampai tadi pas bangun tidur, pas melek terus ngapain. Karena seringkali banyak yang tidak sadar sehari-hari, kadang kala untuk menyadari ini pun perlu proses. Ada yang langsung bisa, ada yang pakai sakit kepala dulu, ada yang baru bisa menyadari cuma sampai sore gitu, cuma sampai siang, tidak apa-apa. Itu proses untuk sadar dulu. Atau ada yang merasa mungkin agak sulit terkoneksi dengan emosi karena tidak terbiasa, terus merasa emosi itu kayaknya abstrak gitu ya, nggak kelihatan. Coba latihan merasanya dengan fokus di panca indera dulu aja. Kalau makan fokus, nggak sambil nonton YouTube, jadi bisa dirasain nih, oke, makanan ini ada rasa asinnya, ada rasa-rasa hangat dari jahe, ada rasa-rasa gurih-gurihnya, ada rasa apa itu fokus di situ. Atau fokus pakai hidung juga bisa tuh, jadi sambil dicium-cium aroma makanannya, mungkin juga pas masak benar-benar dicium aroma bumbu-bumbu dapur yang berbeda, atau merasakan hembusan angin, atau apapun itulah, yang fokusnya di 5 panca indera, supaya melatih dulu nih bisa merasa, melatih terhubung lagi dengan perasaan. Kalau yang review harian itu melatih supaya sadar. Kan ada kalanya juga gini, ngerasa bahwa, "Kak, aku udah ikut meditasi inner child, tapi kok aku tidak juga bertemu sama si anak kecil ini." Bisa jadi, karena memang kita belum cukup melatih diri kita untuk merasa, bisa jadi juga belum siap gitu. Kayak yang tadi aku bilang kan, supaya si akarnya bisa masuk ke dalam, kita perlu memberikan ruang yang aman, ruang yang cukup supaya dia mau masuk ke dalam. Kita perlu jadi teman yang baik dulu buat diri sendiri supaya dia nyaman bercerita. Kita perlu menjaga diri dulu supaya emang ketika si luka itu naik, kita punya kekuatan yang cukup lah buat memproses itu. Jadi semuanya berproses. Walaupun memang intinya balik lagi ke rasa tadi, tapi untuk membangun belief yang baru, kita perlu latihan berulang-ulang. Pun bisa jadi untuk kembali ke rasa itu tadi, kita perlu proses dulu untuk sadar, untuk mau mengakuinya, untuk bisa menerima emosinya apa adanya, sesuai apa yang terjadi pada saat itu, bukan sesuai kata kepala kita saat ini, dan kemudian untuk bisa masuk lagi ke akar-akar yang lebih dalam, itu berproses. Karena kalau aku dulu pernah ngerasa gini, aku sudah melakukan nih, nulis surat untuk anak kecil dalam diri aku, untuk orang tua aku sudah melewati sekitar 1 minggu, menangis berderai-derai, memproses semuanya. Memang setelah 1 minggu itu aku merasa sudah jauh lebih baik gitu ya, sudah lebih tenang. Terus aku ngerasa sudah dalam tanda kutip "selesai" gitu. Tapi ternyata nggak selesai juga, tiba-tiba ke-trigger lagi, tiba-tiba kok kayaknya balik lagi masalahnya. Sebenarnya ketika balik lagi ya itu tadi, akarnya dia akan lebih masuk ke dalam lagi. Dan kalaupun ke-trigger lagi, kan memang kita masih manusia, masih ada perasaan-perasaan yang bisa kita rasakan. Tapi kan ketika ke-trigger itu kita sudah akarnya tadi tuh udah lebih kuat, udah lebih masuk. Jadi digonjang-ganjing, kita bisa lebih netral, kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang lebih baik daripada pola sebelumnya. Dan semuanya berproses, selama masih nafas masih ada prosesnya. Sama lah kayak kita ngejaga kesehatan fisik gitu. Kan nggak bisa juga, oke hari ini kita olahraga seharian, maka
2 minggu lagi nggak usah olahraga, tiduran aja. Kan nggak bisa juga. Ada upaya-upaya berkelanjutan setiap harinya yang perlu kita lakukan. Pun misalkan hari ini kita sehat sehat sehat, tiba-tiba kita masuk angin gitu, kan nggak bisa juga bilang bahwa, "Oh ternyata selama ini upaya menjaga kesehatannya tidak berhasil." Kan banyak faktor. Paling tidak dengan kita menjaga kesehatan lebih baik, kalaupun masuk angin lah, demam berdarah, apapun itu, kita akan lebih cepat sembuhnya. Dan dengan kita mengenali diri kita paham nih, "Oh oke, kayaknya kemarin masuk angin karena hujan-hujanan nih, pas pulang kehujanan. Oke, berarti kalau kehujanan aku perlu apa nih? Aku perlu apa nih supaya hangat-hangat nih? Mungkin perlu makan sup-supan atau perlu istirahat." Kita paham nih. Begitupun ketika kita ngegali emosi lebih dalam. Dan tadi kan kita sudah mengerti di layer pertama, oke, kita begini, kita butuh apa. Maka ketika di layer berikutnya, kita juga akan lebih mudah untuk menemani diri kita, memahami diri kita butuhnya apa, maunya apa, supaya lebih sehat, lahir dan batin. Udah, begitu aja dongengnya pada suatu hari. Di hari Minggu yang cerah ini, adakah yang mau bertanya atau bercerita atau masih overthinking dulu sebelum nanya? Iya masih. Apa yang masih membuat overthinking? Kak, gimana cara nenangin diri pas nyoba tapi gagal? Yang pertama, dicek di diri sendiri, gimana yang paling efektif biar bisa tenang. Karena kalau misalkan nih, kalau aku menjawab dengan diri aku yang sekarang, gimana ketika mencoba lagi tapi gagal supaya tenang, ya udah duduk aja diem, merasakan emosinya, udah tenang, ya udah coba lagi. Kan itu yang menjawab aku yang sekarang. Tapi kalau yang menjawab aku beberapa tahun yang lalu, maka aku akan menjawab, "Ya udah makan Indomie pedes dulu, tenang baru coba lagi." Karena kan setiap orang akan punya cara yang berbeda untuk menenangkan diri. Jadi coba dicari gimana menenangkan diri, tapi jangan sampai ini jadi mengalihkan gitu. Jadi oke, tenang, diem dulu saat ini tenang, nanti diproses. Jadi benar-benar sadar bahwa nanti akan diproses lagi, bukan karena kalau tanya lagi ke Mita 10 tahun lalu gitu misalkan, ya udah makan Indomie terus udahlah tinggal gitu, kan udah tenang, selesai udah masalah, nggak usah coba lagi. Jadi ditelaah lagi ke diri sendiri, gimana cara menenangkan dirinya, gimana nanti memulai kembali dan tidak mengalihkan. Entah mau menurut aku kalau dengan makanan juga nggak apa-apa sih, asal sadar gitu, ya udah sadar ini buat nenangin dulu, setelah itu diproses lagi, atau mungkin dengan meditasi, mungkin dengan joget-joget dulu bisa, mungkin dengan main ke alam dulu bisa, dicari aja caranya yang menenangkan. Masih mencerna, karena yang dijelasin Mbak Mita relate dengan kondisi saat ini. Iya dicerna dulu aja. Jadi kalau ada luka inner child apa bisa sembuh, Kak? Tergantung setiap orang mau mendefinisikan sembuh seperti apa. Kalau mendefinisikan sembuh berarti ya udah benar-benar selesai semua
dengan emosi yang ada dan tidak akan pernah ter-trigger sama sekali sampai kapanpun, aku rasa enggak. Karena kan kayak tadi kan berlapis-lapis, tapi ketika masuk ke lapisan lebih dalam, akarnya kan sudah lebih kuat, jadi lebih bisa menangani situasi. Kayak barusan aku jawab lah, soal menenangkan diri. Mungkin kalau nanya Mita sekian tahun lalu, dia akan jawab makan Indomie pedes dulu aja. Dia tenang, habis itu ya udah, akan dicoba lagi. Kalau tanya Mita yang sekarang, ya udah dia paling duduk atau rebahan, dirasain emosinya, kecewanya, apanya, selesai, tenang, ya udah dicoba lagi, berproses. Menurut aku dengan aku merespon dengan lebih tenang, itu sudah proses kesembuhan. Kak Mit, makasih banyak penjelasannya. Apakah untuk bisa tahu sampai ke akar permasalahannya, kita perlu spesifik tahu kejadian apa yang men-trigger ya, Kak? Aku masih sering banget revisit beberapa rasa, tapi kayak bertanya-tanya terus ini sebenarnya apa yang terjadi dulu ya. Makasih Kak Mit. Menurut aku begini, kita akan tahu kalau kita sudah siap. Jadi apakah perlu tahu sampai spesifik? Ada kalanya perlu, tapi apakah kita sudah siap untuk tahu? Kadang-kadang walaupun kita pengen tahu, tapi kita tuh belum siap sebenarnya, belum buat tahu. Untuk tahu tuh perlu kesiapan, kesiapan menerima informasi apapun akhirnya yang datang menghampiri kita gitu. Jadi yang penting kan udah sadar nih, ada perasaan ini, ada perasaan itu, ditelaah dari yang kita tahu dulu aja, disadari dari itu dulu aja, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan diri sendiri tadi. Jadi sahabat yang baik buat diri sendiri. Nanti kalau udah siap untuk tahu, maka akan tahu akarnya. Pun kadang akar-akarnya tuh kayak tadi semakin dalam, mungkin pas saat ini tahu, oke akarnya ini, di 2 tahun akan datang, tahu akarnya lebih dalam lagi. Yang penting latihan sadar dan terkoneksi dengan emosinya. Nanti kalau udah siap akan tahu. Tadinya sudah nulis pertanyaan tapi sudah kejawab semua sama Kamita. Tadinya mau tanya kenapa kadang emosi sudah netral tapi di lain waktu mungkin sebulan kemudian ada trigger dan meledak lagi. Oh ternyata akarnya makin masuk ke dalam tanah ya Kak? Ya begitu. Terima kasih penjelasannya tadi, sama-sama. Berasa jadi anak-anak lagi buat mencoba belajar pola baru untuk menggantikan pola lamanya. Sembari perlu jadi figur dewasa yang gentle memberi ruang dan dukungannya ya ternyata. Iya, begitu. Jadi mencintai diri sendiri juga penting. Jadi yang penting tuntasin rasanya saat trigger aja ya Kak, untuk ke akar nggak perlu juga ya sebenarnya. Soalnya kalau aku perhatiin aku jadi nggak fokus hidup ke depan, tapi malah kenapa-napa terus jadi merasa hidup ke belakang. Yang pertama iya, tuntasin triggernya dulu. Untuk akarnya, menurut aku untuk akarnya tuh pasti akan muncul sendiri pas kita udah siap gitu. Yang penting kita punya awareness ke diri sendiri gitu sehari-hari kita rajin refleksi diri, maka nanti kita akan bisa ngebaca juga akar-akarnya, pola-polanya. Dan seperti yang aku pernah bilang di story, untuk kita bisa lebih hadir di saat ini, kita perlu mastering menguasai masa lalu kita. Karena kan tadi respon-respon kita saat ini, itu karena respon-respon di masa kecil.
Dengan kita memahami di masa kecil ada apa, respon apa yang perlu kita ubah, kita menguasai masa lalu kita, maka saat ini kita bisa lebih hadir utuh. Nggak lagi cuma ngulang-ngulang pola, tapi kita sadar, oke, ada pola lain yang bisa dicoba. Jadi akarnya tetap perlu, tapi itu seiring waktu aja, nanti juga tahu. Pantes ya Kak, rasanya kayak rasa yang sudah dirilis kok ada trigger lagi, tapi ada wisdom baru yang hadir. Kukira aku nggak move on. Itu tadi pentingnya refleksi diri juga, jadi sesudah merilis trigger-nya tahu nih, kita refleksi, oke, jadi pelajarannya apa nih? Apa yang bisa kita bawa ke waktu yang akan datang pelajarannya? Ada lagi yang mau bertanya atau mau bercerita? Kak, jadi dengan mau ketemu kita yang kecil dengan cara meditasi atau ada yang lain? Nulis bisa, sebenarnya dengan nulis pun bisa, lewat mimpi bisa, banyak jalan menuju Roma. Pokoknya yang penting gini, karena kan kadang ada juga yang ngerasa, "Aku nggak inget nih masa kecil aku gimana." Yang penting adalah yang pertama kita punya kesadaran bahwa, oke, berarti ada yang perlu aku perbaiki nih dari masa kecil. Nanti biasanya dari situ akan lebih mudah kebuka jalannya. Karena ketika kita mulai memfokuskan, oke, di sini ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki, berarti energinya akan mengalir ke sana, sehingga pintu-pintunya akan kebuka. Karena kadang untuk meditasi pun tidak langsung semudah itu untuk semua orang. Ada yang lebih mudah dengan menulis, ada yang lebih mudah ingatannya bocor ke mimpi. Yang paling penting diamati sehari-hari, disadari. Kak, aku kalau sama orang yang nggak suka akan diemin dia. Itu wajar nggak sih, Kak? Kayak nganggep dia nggak ada aja. Sebenarnya begini ya, tergantung konteksnya. Kalau misalkan memang nggak suka dia mengganggu dan merugikan, ya sudah, tidak usah dianggap ada, tidak usah berkomunikasi lagi, tapi kita menetralisir rasa yang ada di kita. Karena kan kita di apa yang timbul dari kita itu kan juga pantulan dari pola-pola di masa kecil. Jadi mungkin sebenarnya dia juga men-trigger sesuatu dalam diri kamu yang belum bisa kamu terima. Jadi apakah dia perlu didiemin atau enggak ya tergantung kebutuhan ya. Kalau memang tidak butuh komunikasi ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman kerja gitu kan, terus kamu nggak suka kamu diemin, terus jadi tidak berjalan komunikasinya di dalam tim kan agak repot juga ya. Kak, boleh nggak kasih step by step, mulai dari kita ke-trigger sampai ketemu wisdom? Sebentar, saya berpikir dulu. Yang pertama, kalau aku tuh tiap ke-trigger ya udah dirasakan lagi, dirasain. Jadi sebenarnya aku tuh, apa sih yang bikin aku ke-trigger tuh apa gitu. Karena misalkan kayak aku ke-trigger nih sama omongan temen, oke, aku merasa apa nih sebenarnya sama omongan itu. Apakah aku mungkin dari omongan dia aku merasa direndahkan, atau mungkin aku merasa aku tidak dianggap, atau mungkin aku merasa apa nih, lalu coba cari
jangan cari, coba diingat, kalau belum ingat ya nggak apa-apa, perasaan yang serupa itu di masa kecil. Karena misal tadi dari omongan temen, aku ke-trigger, aku ngerasa nggak dianggap. Terus diingat, ada nggak sih masa kecil ngerasa ini? Oh ternyata ada nih, karena dulu pas tiap ngomong selalu dibantah. Jadi aku ngerasa nggak dihargai. Nah, di situ diberesin juga nih yang masa kecil. Tapi kalau belum ingat atau pas mikir, oke di masa lalu ada nggak perasaan ini? Nggak tahu, ya udah fokus di situ aja. Udah sadar nih, oke, berarti ada perasaan tidak dianggap, misalkan ngerasa nggak dihargai. Coba ditanya ke diri sendiri, apakah belakangan sudah cukup menghargai dan melihat diri sendiri? Karena mungkin selama ini atau belakangan juga agak-agak kurang menganggap diri sendiri ada gitu. Fokusnya lebih ke orang lain, agak kurang fokus ke diri sendiri. Biasanya dari situ nanti akan lebih mudah dapat wisdomnya. Oh oke, ternyata aku juga perlu kasih boundaries yang kuat nih, untuk menjaga diri aku, untuk menghargai diri aku, supaya aku cukup merasa bahwa aku berharga, aku layak. Jadi orang mau ngomong apa, bodo amat, gitu. Dari aku seperti itu. Kak, biasanya setelah aku menerima emosi negatif saat ke-trigger, badanku capek banget, kayak tersedot gitu diriku. Itu kenapa ya, Kak? Ya karena memang capek. Maksudnya, ya kayak kalau kita lari kan kita capek, walaupun emosi nggak kelihatan, tapi sebenarnya memang bikin capek juga. Makanya tadi aku juga menekankan supaya si akar ini bisa tumbuh makin ke dalam, kita perlu kasih ruang yang baik. Kita perlu ngejaga diri kita secara fisik juga, supaya kalau ada emosi-emosi ini, kita akan lebih kuat. Itu nanti bertahap sih seiring waktu, jadi lebih kuat. Ya kayak kita lari mungkin tadinya cuma kuat 5 menit, 10 menit, nanti kan pelan-pelan kuat 1 jam. Nggak apa-apa, wajar. Istirahat aja yang cukup, makan yang enak dan sehat, minum, tidur yang cukup. Oh iya Kak, kayak misal kalau lagi sama orang aku merasa diabaikan, gak dianggap, berarti aku perlu perhatiin diri aku sendiri ya sehari-harinya waktu lagi sendiri nggak lagi main. Iya betul, karena seringnya gini loh, kita tuh, ada perasaan dalam diri kita juga kurang sayang ke diri, kita kurang perhatian ke diri sendiri, tapi karena kita tidak dibiasakan dan diajarkan untuk melihat ke dalam, akhirnya kita pantulinnya keluar. Jadi ngarepin itu keluar. Nah, tapi begitu ngarep keluar terus orang tidak memberikan respon yang baik, tadi kita pengen dianggap ternyata tidak dianggap, kita keselnya sama orang itu. Padahal sebenarnya perlu ditelaahnya ke dalam diri. Apakah kita juga sudah cukup menganggap diri kita ada? Apakah kita sudah cukup memperlakukan diri kita dengan rasa berharga? Seperti itu kurang lebihnya. Adakah lagi yang mau bertanya atau mau bercerita? Ada atau sudah cukup?
Kak, apa kalau sudah sembuh nih luka-luka kita, hidup kita dengan pola yang sama bisa berubah? Kenapa gitu? Sebentar sebentar, otak aku agak perlu mencerna. Apakah kalau sudah sembuh nih luka-luka kita, kita hidup dengan pola yang sama dengan pola yang sama bisa berubah? Ya kan tadi setelah kita menetralisir perasaannya, bagaimana kita merasa, kita perlu mengambil tindakan yang baru supaya menghasilkan hasil yang berbeda. Dengan hasil yang berbeda, yang lebih positif, akhirnya kita punya keyakinan yang lebih positif, gitu sih. Aku nangkepnya gitu sih. Kak, kalau misal kita udah tahu nih kenapa dan solusinya kayak di atas contohnya, tapi kita masih tetap nggak mau ngelakuin itu, mesti ada emosi lain yang perlu digali ya? Atau emang belief sistemnya untuk pola baru memperhatikan diri sendirinya belum kebentuk? Ada kemungkinan ada yang perlu digali, ada kemungkinan ya memang perlu mengambil tindakan baru aja. Kayak tadi, misalkan kakinya keikat, belum bisa lari, terus setelah sudah kakinya lepas dari emosi-emosi trigger itu, bisa lari, tapi kan nggak langsung lari 100 meter, lari 1 jam dengan kecepatan cahaya gitu. Perlu perlu melatih diri untuk berproses mengambil tindakan yang baik, membentuk pola yang baru. Karena kan tadi, apakah ganti program dan tuntasin emosi saja cukup? Ya cukup untuk membuat tenang di situ, tapi apakah tidak mau berkembang lebih lanjut? Jadi dengan keyakinan positif itu hidup kita juga berubah positif alias berubah jauh lebih baik. Keyakinan positif ini kalau cuman di pikiran kita afirmasi gitu ya hal-hal positif tapi di hatinya belum belum yakin, hatinya belum yakin maka tindakannya juga tidak kompak. Kalau tindakannya tidak kompak, ya tidak berubah juga sih, atau berubahnya akan lebih berat. Kayak di kepala udah yakin, "Oke, aku mau ke sana," tapi hatinya berat, "Aduh masa sih harus ke sana? Aduh aduh," kan sulit juga. Kadang kemauan saja tuh belum cukup ya, ternyata aslinya jiwa kita belum siap. Apa perbedaan keinginan dari ego dan kesiapan dari jiwa? Cobain aja, nanti kalau lancar berarti memang kita udah siap, kalau kita kepentok lagi berarti itu memang dari ego. Beneran kata aku sih cobain aja selama itu tidak yang membahayakan gitulah. Cobain aja supaya kita tahu nih bedanya, supaya kita ngerasain sendiri mana yang ada jalannya dan kita beneran siap, mana yang akhirnya kepentok. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang kita akan mengerti setelah dirasakan sendiri. Kami tak kiat simpel yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk mempercayai dan mempertajam intuisi itu gimana ya? Kadang nggak paham kalau itu intuisi, misalnya ngerasa nih orang tuh gini, kukira itu kayak suuzon karena cenderung buruk gitu. Tapi beberapa kali bahkan dari dulu suka kayak begitu dan kalau nggak pakai kata intuisi jadi nelangsa sendiri. Tuh kan dibilang juga apa, kurang lebih seperti itu. Terima kasih jawabannya Kamita. Belajar dengerin tubuh. Jadi semisal sesederhana menentukan, oke nanti makan siang mau makan mie ayam atau mau makan nasi goreng. Coba deh dengerin tubuhnya ketika kamu bicara kamu ingin makan nasi goreng, itu rasanya gimana? Dan ketika kamu bicara, "Aku ingin makan mie ayam," itu rasanya gimana? Mana yang lebih
sreg di hati kamu, mana yang lebih nyaman di badan. Lalu perhatikan efeknya. Karena sebenarnya soal makanan itu kan juga namanya manusia dinamis ya. Mungkin kadang hari ini butuh lebih banyak makan tomat gitu, mungkin besok lebih butuh banyak makan, melon yang warnanya yang melon oranye yang lebih cerah-cerah. Jadi coba diamati di badan aja dulu. Kira-kira nih, misalkan dari tomat sama melon, mana nih menurut tubuh kamu yang hari ini lebih cocok untuk kondisi kamu saat ini? Lalu dirasain, karena kan itu terkait badan sendiri jadi kita bisa ngecek gitu, "Oh iya ternyata hari ini makan melon lebih seger nih, besok makan semangka gitu lebih ringan di badan sesuai kondisi kita." Oke Kak, ini semua tinggal praktek lagi buatku, lagi-lagi prakteknya yang belum dilampauin. Ya, prakteknya perlu dilampaui supaya ada hasil nyata dan kita percaya gitu. Karena kalau belum ada hasilnya kan diri kita juga sulit untuk percaya. Kita percaya sama orang lain kalau ada buktinya kan, kelihatan cocok gitu sama omongannya. Maka kita perlu mencocokkan diri kita dan omongan kita ke diri sendiri, supaya kita percaya, supaya ada belief-belief baru, "Oke, gue bisa." Udah merasa gue bisa, perasaan lebih baik, mengambil tindakan yang lebih baik juga. Ada lagi yang mau bertanya atau mau bercerita? Sehabis ini kita tinggal meditasi. Meditasinya nanti akan aku pandu, lalu akan ada momen di mana aku meminta kalian mengucapkan 4 kalimat Ho'oponopono sebagaimana terlampir, "I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you." Boleh diganti ke bahasa Indonesia atau bahasa manapun yang nyaman. Kemudian tidak harus terlalu berurutan banget. Jadi semisal nanti terus pengen lebih banyak bilang thank you juga boleh, senyamannya aja, diulang-ulang. Apa yang buat pikiran lari-lari? Seringnya sulit hadir penuh. Seperti yang tadi udah bilang belum ya? Kayaknya udah, atau belum ya? Ya pokoknya tadi aku bilang kayaknya sih kalau misalkan supaya kita bisa lebih hadir saat ini, kita lebih present saat ini, kita perlu menguasai si masa lalu itu. Karena kalau misalkan kita masih banyak membawa bagasi emosi dari masa lalu, kekhawatiran atau apapun itu, akhirnya ketika ada hal-hal di depan mata, responnya akan bercampur dengan perasaan-perasaan dari masa lalu itu. Yang mungkin juga karena perasaan-perasaan dari masa lalu kita jadi overthinking ke depan. Akhirnya jadi ke belakang, ke depan, nggak ada di sini. Dengan melatih diri untuk menguasai masa lalu kita, kita akan lebih mudah untuk hadir di saat ini. Atau ya latihan, latihan dalam artian meditasi misalkan, bisa meditasinya duduk sadar nafas, bisa meditasinya sambil cuci piring, bisa sambil ngegambar, atau apapun itu yang melatih supaya kita lebih fokus. Fokus di sini saat ini, anggaplah kayak semisal kita lagi berkebun di depan rumah, lalu ada tetangga menyapa, misalkan nyapa, "Hei pagi Bu Mita," ya udah, kan udah
disapa balik aja, "Hai Bu, siapa?" gitu. Nggak terus si tetangga kita ajak masuk ke dalam, kita bikinin kopi, kita bikinin teh, kita bikinin makan. Melatih diri untuk hadir di situ. Kalau pikirannya lari-lari dan terus-terusan lari-lari kan, kayak tadi tetangga lewat nyapa, terus kita ajak masuk, kita ajak ngopi. Memproses masa kecil itu bisa diproses saat rasa hadir saja atau bisa kita cari-cari rasanya. Bisa saat rasa hadir saja, bisa juga dicari-cari kalau siap. Anak kalau lagi cedera kakinya suruh lari kan juga susah. Jadi kalau memang mau mencari-cari, pastikan kita dalam kondisi tubuh yang juga sehat. Kan tadi ada yang bilang juga, kalau kena emosi negatif terus lemes gitu rasanya. Karena memang capek juga sebenarnya, walaupun nggak kelihatan capek juga. Jadi kalau misalkan memang mau mencari-cari gitu, misalkan kayak misalkan kita googling kan banyak tuh jurnal prom untuk membedah luka-luka. Mungkin mau ngulik-ngulik dari situ, pastikan diri kita sehat. Pastikan kita memberikan ruang yang baik untuk kita bisa bercerita. Seperti itu kalau dari saya. Ada lagi yang mau bercerita atau mau bertanya sebelum kita meditasi? Iya, boleh Kak Putri. Kak Putri mau bertanya atau kepencet aja? Halo Kak, apakah Kakaknya sudah berbicara? Kenapa aku tidak seperti mendengar suara? Atau hanya kepencet, Kak? Aku tidak mendengar suara Kakaknya. Udah coba bicara. Aku tidak mendengar. Coba-coba, barusan ada suara sekilas. Tidak ada. Atau mau diketik aja? Diketik boleh. Aku tungguin. Oh, butuh bersuara. Ya boleh dicoba lagi. Tadi sempat kedengaran sekilas banget, tapi terus hilang. Boleh, butuh bersuara boleh. Dicoba lagi. Atau kita coba meditasi dulu aja ya. Oke, kita meditasi dulu aja. Boleh diatur posisinya yang nyaman, yang aman.
Sebentar, ada pertanyaan jadi aku jawab dulu. Mbak Mita, kalau misalnya ada rasa emosi yang muncul suka terasa tidak nyaman di area dada atau ulu hati itu kenapa ya, Kak? Apa karena kita menolak atau bagaimana ya? Ada banyak kemungkinan, mungkin karena masih menolak, masih ada bagian diri yang kayak belum bisa merasakan emosinya benar-benar seapa adanya, mungkin ada kemarahan yang perlu dikeluarkan. Mungkin ada perlu menangisi hal-hal tertentu, kurang lebih gitu. Baiklah, kita meditasi dulu lah. Duduknya nyaman, perlahan dipejamkan matanya, disadari nafasnya, tidak perlu diatur, cukup disadari dan dirasakan saja bahwa kamu sedang bernafas. Dirasakan bagaimana rasanya menghirup udara yang masuk, dirasakan bagaimana rasanya menghembuskan udara yang keluar. Dirasakan seiring menghembuskan nafas, tubuh kamu semakin rileks, pikiran kamu semakin tenang. Izinkan diri kamu untuk rileks. Tarik nafas yang dalam, dihembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi kata-kata saya, dalam hati saja cukup. Dengan restumu ya Tuhan, kami melakukan meditasi pada saat ini untuk mengurai endapan emosi dan hambatan energi yang menyebabkan kami mengalami pola berulang. Dengan izinmu ya Tuhan, kami membersihkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, energi kami. Coba ditanya ke tubuhnya, di mana ada endapan emosi atau energi yang mampet dan menyebabkan pola berulang. Ditunggu responnya dari tubuh
sambil disadari nafasnya. Izinkan tubuhnya untuk merasakan apapun rasa yang hadir atau mungkin memori yang hadir. Sadar nafas kalau dirasa terlalu penuh. Silahkan mengucapkan 4 kalimat Ho'oponopono untuk memori atau emosi yang mungkin naik, atau mungkin untuk bagian tubuh tertentu yang merasakan sensasi tertentu. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Diulang-ulang. Diizinkan dirinya untuk merasa, kamu aman untuk merasa, dirasakan dan dialirkan bersama aliran nafas kalau dirasa terlalu penuh.
Disadari nafasnya. Boleh perlahan dipeluk dirinya sendiri, atau mungkin diusap-usap di area yang kurang nyaman. Mungkin tadi ada area tertentu, mungkin di area dada, mungkin di area lengan, mungkin di area kepala. Diusap-usap, katakan padanya bahwa kamu aman, kamu berharga. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Kamu kamu bisa membentuk pola yang baru, pola yang lebih memberdayakan diri kamu, pola yang mendekatkan kamu pada diri sejati kamu. Bilang I love you, thank you. Kalau dirasa sudah cukup, dikembalikan lagi kesadarannya ke saat ini, di sini. Berterima kasih pada Tuhan atas nikmat meditasi pada saat ini. Selanjutnya boleh perlahan dibuka matanya. Apakah sudah kembali lagi kesadarannya? Sudah. Mau bercerita boleh, mau bertanya boleh. Tadi Kak Putri juga yang mau bersuara boleh. Minum dulu boleh, bengong dulu boleh, atur napas dulu boleh, stretching-stretching ringan dulu boleh. Mau cerita boleh, bertanya boleh, Kak Putri mau bersuara boleh. Halo Kak. Nah, udah ada suaranya tapi agak bergema ya. Iya, bentar-bentar. Halo, Iya, oke. udah kedengar kah? Udah, oke. Tidak bergema-gema. Aku dari tadi soalnya batuk Kak, jadi ngerasa kayaknya perlu bersuara ketimbang aku ngetik gitu. Oh ya, boleh. Hmm, mulai dari mana ya kan?
Kalau mau ngomong pasti bingung kan mulai dari mana. Kayaknya aku akan cerita. Boleh. Aku alami tadi waktu nulis yang automatic writing kali ya. Boleh. Ini ada kucing-kucingku. Oh my god. Dia mau cerita juga berarti. Iya kayaknya Kak. Tuh, kan pertama kali aku pertama kalinya ikut automatic writing. Mm-mm. Jadi tadi rasanya tuh Kak, waktu nulis sambil merem, fokus sambil merem tuh rasanya nggak nyaman dan keganggu karena kayak nggak rapi gitu kan rasanya Mm-mm. nulisnya di kertas. Setelah itu ya udah aku coba untuk oke, aku emang ngerasa nggak nyaman, aku ngerasa kayak terusik sama keganggu, nulis nulis sambil merem tadi, terus sama kayak ngerasa ini kayaknya nggak ngawang deh gitu. Jadi kayaknya, oh ya kayak ada kekhawatiran itu juga, tapi ya udahlah ya gitu kan. Sambil ikut panduannya Kak Mita tadi, terus sama untuk kayak aku sadar gitu ya waktu nulis itu. Oke, ternyata aku masih ini ya, orangnya tuh kayak perlu gitu untuk terlihat bagus, untuk terlihat rapi gitu. Dan akhirnya waktu terakhir tadi aku kan nggak pernah sih kayak coret-coret gitu kan. Kayak ada dorongan pengen coret-coret, ya udahlah aku pengen coret-coret, aku coret-coret aja tuh kertas. Karena siap nulis jurnal itu kayak full dengan tulisan, aku juga ada mental block tentang menggambar, jadi di jurnal itu aku jarang banget ngegambar karena aku ngerasa kalau gambaranku itu jelek. Coret-coret juga ini tadi pertama kalinya aku mengizinkan diriku untuk mencoret di kertas tuh kan rasanya nggak rapi gitu kan, kelihatannya nggak Mm-mm. bagus. Dan apa yang aku tulis tadi tuh waktu Kak Mita jelasin, aku ngerasa relate karena apalagi khususnya waktu bahas tentang um, mental block tentang untuk bersuara itu kan ya Kak. Makanya Mm-mm. aku ini tadi itu ada dorongan untuk ngomong langsung karena aku ke-trigger itu untuk Kak Mita jelasin itu. Batuk-batuk terus itu tadi Kak sebelum aku memberanikan diri untuk raise hand dan coba ngomong ini. Masih batuk-batuk terus dan gatel. Akhirnya coba, oke lah, gas. Kita coba untuk ngomong. Toh juga aku nggak kenal sama orang-orang yang di sini. Dan emang PR-ku itu sumpah benar-benar relate banget ini semua penjelasannya Kak Mita. Aku tuh PR-ku sekarang itu aku perlu untuk berkomunikasi, menyampaikan apa yang aku rasain ke seseorang yang beberapa bulan ini tuh aku menghindar Kak. Aku lari terus aku kabur. Jadi emang aku hmm, gimana ya? Meskipun aku udah nulis surat, aku juga coba untuk ngomong secara energetikal ya sama Mm-mm. orang, nggak ngomong langsung. Tapi emang mau gimana pun kayaknya aku perlu take action untuk ngomong sama orangnya langsung ya Kak, face to face. Boleh. Kan untuk nulis surat sama dibawa ke meditasi aja kayaknya juga nggak cukup kan ya, karena perlu untuk ngomong langsung sama orang. Makanya itu Boleh. aku juga di tubuhku itu sebenarnya ada pesan Kak. Aku Mm-mm. selalu ngerasa dehidrasi, haus banget. Padahal aku minum itu udah aku kasih air garam juga kan. Katanya kalau misalnya air putih sama air garam bisa bantulah untuk kita airnya tuh nggak masuk
nggak masuk kosong tanpa penyerapan gitu kan di tubuh. Jadi aku coba ikutin itu, minum sama air garam, tapi sepertinya emang masalahnya di itu tadi yang aku lari terus itu kan aku nggak mau hadepin untuk ketemu orang yang seharusnya aku komunikasiin itu. Iya nggak Kak? Bisa jadi juga itu. Tadi mau ngomong aja batuk-batuk dulu kan? Iya, batuk-batuk dan ini aku menggebu-gebu deh. Kayak buru-buru gitu. Tenang, aku nggak Kayak kemana-mana. Aku tungguin ngomongnya. iya kayak ngerasa gimana ya? Rasanya kayak emang diburu-buru, cepet-cepet gitu ya. Makanya aku mimpi juga Kak. Aku mimpinya itu mimpiku tuh aku sering jalan-jalan di tempat yang baru gitu. Temu orang asing. Aku masih belum tahu sih itu kayak arti mimpinya kayak gimana, tapi selalu kayak gitu. Cuman aku tulis aja meskipun aku nggak tahu artinya kayak apa, aku tulis terus. Iya. Sama apa lagi? Oh sama meditasi barusan. Mm-mm. Awalnya karena aku udah resign dulu kan ya, Mm-mm. kayak udah mau ngomong apa gitu kan. Jadi pas awal meditasi tuh terganggu sama pikiran itu, kayak apa yang harus aku obrolin gitu. Tapi seiring masuk lebih lanjut mode meditasinya, um, aku mulai kerasa bagian tubuhku tuh bagian pinggang sih sama punggung, ngerasa stagnannya di situ, ngerasa berat dan gak nyamannya di situ. Awalnya aku kira apa ya yang akan muncul itu kayak nggak um, nggak akan tahu gitu loh munculnya tanda tubuhku di mana, tapi ternyata bisa dapet jawabannya itu di punggung sama pinggang. Pantesan aku kayak beberapa hari ini 2 hari kemarin itu di bagian pinggang kiri atas Mm-mm. pantat ya, itu selalu ngerasa nyeri gitu tiba-tiba kayak sekering gitu, nggak nyaman banget sih itu Kak. Sama di bagian kan aku ada riwayat ini ya operasi tulang belakang sama di bagian pen gitu, Mm. atasnya tulang ekor itu. Pokoknya aku kalau duduk lama itu selalu capek banget Kak di bagian situ, entah karena pensku atau apa ya. Masuk ini. Jadi aku kalau kayak mau duduk lama itu males itu Kak, akhirnya jadi pengen rebahan terus gitu, dan ini pola berulangku tuh di sini. Bingung gitu gimana ya, pengen mutus pola lama aku yang tidak memberdayakan itu, tapi kalau misal duduk lama tuh bagian atasnya tulang ekorku tuh capek banget. Kalau misal duduk kayak gini udah lama mungkin sejaman lebih itu, kalau mau dibuat kalau mau dibuat um, berdiri atau rebahan langsung tuh pasti ada rasa yang nggak nyaman yang timbul di bagian pensku itu karena duduk lama, kayak apa ya, kayak kaku dan tegang gitu, nggak bisa kayak langsung lurus neplok neplok di kasur gitu Kak, yang bagian itu jadi kayak ngegelombang gitu ya, gimana ya, tanganku bergerak-gerak tapi tidak kelihatan. Ya gitu. Sama kalau berdiri itu juga jadi kelihatan posturnya tuh Nggak seimbang. nggak seimbang. Itu sih Kak, itu tadi yang muncul semua. Tentang trigger pas penjelasannya kami itu waktu nulis perasaanku, itu yang aku rasain sama meditasi tadi. Terima kasih. Terima kasih sudah berani bercerita, Oke. sudah berusaha memutus polanya ya. Iya. Wait. Iki belum, aku sebentar Kak, aku Mm-mm. barusan kayak um, waktu nulis yang automatic writing tadi, aku kan belajar mulai healing itu
tahun 2022 awal itu kan ya Kak. Itu sempet tuh kayak getol banget. Motivasinya tuh kenceng banget gitu kan. Aku mau healing, aku ingin healing karena aku pengen melepas luka-lukaku, trauma gitu-gitu kan. Terus yang paling ini sih tujuannya karena aku pengen tahu gitu hakikat misi hidupku yang sejati gitu kan apa. Terus aku juga dari situ tuh aku bisa bantu apa ya untuk sesama gitu, bukan hanya untuk kepentingan diriku sendiri atau keluarga, tapi benar-benar sebenarnya apa sih tujuanku hidup di sini. Aku pengennya tuh hidupku dipakai untuk apa yang Allah mau gitu. Aku diturunkan di bumi ini. Nah, sepanjang melakukan rutinitas healing itu, akhirnya ada perasaan kayak merasa stagnansi itu Kak, karena tiap hari rutinitasku rutinitasku berkutat dengan journaling meditasi itu kan. Jadi kayak ngerasa apa ya, sebenarnya yang harusnya aku take action tapi aku nggak tahu gitu, akhirnya jadi kayak merasa stagnan. Dan waktu nulis automatic writing tadi tuh ngerasa sebenarnya ada bagian diriku yang masih ada di tahun 2022 itu, yang aku ngerasa kayak proses healingku itu tidak apa ya, Tidak kayak berjalan. ngerasa kayak nggak ngerasa berprogres, kayak kelihatan hasilnya gitu loh Kak. Nah, jadi waktu sekarang kayak mau meniatkan untuk mulai healing lagi, sebenarnya aku kayak ngerasa nggak ngerasa percaya diri dan kayak jadinya hilang faith gitu ya sama Allah sama diriku juga. Makanya tadi yang aku ulang-ulang terus tuh I'm sorry sama please forgive me terus, karena aku ngerasa terlalu keras mungkin sama diriku juga, kayak mengharapkan untuk segera menemukan apa yang jadi misi hidup itu tadi. Ya, itu Kak. Oke. Itu yang tadi belum tersampaikan di awal. Makasih. Aku Baik. izin. Terima kasih Kak Putri. Bentar. Yang pertama yang pasti alhamdulillah ya sudah mau berani berbicara. Lalu kalau misalkan soal tadi tubuh yang suka sakit di pinggang sama di bahu, coba cari di YouTube peregangan-peregangan untuk area situ deh, biar nggak terlalu kaku juga. Karena kan kalau banyak emosi numpuk di situ juga jadi kaku. Kalau kita berusaha lemesin saya gitu, itu akan memudahkan supaya energinya juga lebih mengalir. Itu yang pertama. Terus tadi soal ngerasa healingnya sepertinya tidak berprogres. Makanya penting untuk punya kesadaran sehari-hari, refleksi diri, supaya kita ngeh nih, oh ternyata aku sudah ada progres segini nih. Walaupun kecil tapi kan tetap itu namanya progres. Perlu ada kesadaran itu, perlu ada apresiasi diri sendiri. Supaya kita mau maju lagi nih, kita mau berusaha lagi. Karena yang pastinya kayak tadi, dari kakinya keikat nggak bisa lari, terus sampai bisa lari 1 jam kan, nggak langsung, pelan-pelan. Lalu kalau misalkan soal merasa buru-buru mau menemukan misi jiwa, menurut aku begini sih, apapun yang sudah terjadi dari masa kecil, itu adalah menyiapkan kita untuk menjawab panggilan itu.
Dan semisal nih kita udah tahu, oke, misi kamu ini, belum tentu saat kita tahu itu kita siap. Kayak misal gini lah, misal aku 10 tahun lalu gitu kan, oke, kamu misinya healer tapi akan lebih ke jalur dukun gitu. Aku rasa aku 10 tahun yang lalu akan ngerasa aku nggak siap dan kayak, apa sih? Apakah tidak ada yang lebih normal-normal saja gitu. Jadi untuk kita tahu pun kita perlu kesiapan. Yang bisa kita lakukan, karena sebenarnya semua jalan hidup itu sudah mempersiapkan untuk kita menjalankan misinya, ya sudah kita hadapi sehari-sehari. Kita punya awareness sehari-sehari ini, apa nih yang nge-trigger, ada apa nih yang menarik hati, ada panggilan kemana nih. Itu yang dijawab per hari aja dulu. Gak usah buru-buru banget mau ditemuin. Kalaupun udah ketemu kan juga belum tentu siap. Jadi yang penting punya awareness dulu aja. Menurut aku begitu sih. Lagian kalau diburu-buruin juga kemungkinan malah kelewat jadinya. Kan kalau kita diem kita jadi bisa mengamati keadaan. Kalau kita buru-buru malah kelewat yang di sebelah kita. Sama kayaknya nanti kalau misal sama ada perasaan kayak terburu-buru gitu, takutnya kayak kecampur sama ego ya Kak, bukan yang benar-benar pure intuisi gitu. Betul. Oke. Oke. Sebenarnya Kak, Wah panjang nih. Aku tahu kenapa aku ngerasa terburu-buru tuh karena gimana ya, aku kan sekarang kondisinya sedang tidak stabil secara finansial kan. Dan kayak untuk aku bekerja di bidang yang konvensional atau pada umumnya dia yang 9 to 5 itu kayak ngerasa udah nggak ada kayak udah nggak bisa atau nggak ada keinginan ke sana gitu. Inginnya tuh pekerjaan yang aku lakukan itu yang emang selaras sama misi hidupku, dan aku dapat imbalan gitu ya, barter energi atau uangnya itu dari situ. Jadi itu sih Kak, gimana ya? Harusnya gimana ya? Harusnya kerja biasa atau emang ya ikutin maunya misi diri itu. Bingung di situ. Ya baik, mengerti. Yang pertama, kalau dari aku, menurut aku tidak berarti juga ketika sudah healing tidak apa ya, ya udah berarti kerjanya bebas gitu, nggak yang sesuai jadwal kantoran. Enggak juga. Ada juga orang yang misinya memang harus mendobrak sistem-sistem mungkin di kantornya, mungkin di pemerintahan gitu kan. Ada juga. Ada yang bisa kerjaannya lebih bebas. Pun walaupun mikirnya oke kerjaannya lebih bebas, bebannya lebih banyak juga. Apakah sudah yakin siap? Karena kan bisa dibilang seperti itu, ya udahlah wirausaha gitu ya. Kalau kantoran kan kita mikir cuma job desk kita. Kalau kita wirausaha sendiri, kita mikirin semuanya pastinya dari awal. Kecuali kalau kita anak sultan kebanyakan duit. Jadi bikin usaha, ya udah langsung ada bisa meng-hire banyak staff. Kalau kita mulai dari nol, maka kita benar-benar mulai dari semuanya sendiri. Maka kita perlu belajar dulu, kita udah bisa belum nih bertanggung jawab sama diri sendiri. Kita sudah bisa belum memegang omongan kita ke diri sendiri. Karena kan kadang-kadang kalau janji ke orang tuh mudah ya, kayak yaudah kita janjian jam 10. Nanti orangnya kan bisa protes nih. Tapi kalau kita janji ke diri sendiri, kita sangat mudah untuk mensabotase itu. Dan kalau ibaratnya kita wirausaha, itu kan janji kita akan lebih banyak kepada diri kita sendiri. Oke, kita mau mulai ini, kita mau mulai itu.
Jadi harus belajar untuk sebentar Kak, belajar untuk kita komit dulu ke diri sendiri. Karena kalau misalkan orang bilang bahwa dengan kekuatan yang besar, apa sih kalimatnya? Pokoknya dengan kekuatan yang besar datang tanggung jawab yang besar juga. Nah, kalau kita mau kekuatan besar, kita juga perlu belajar tanggung jawab. Kalau kita mau hidup yang lebih baik, kita perlu belajar tanggung jawab dengan yang ada saat ini dulu. Dituntasin yang saat ini, baru kita bisa dapat hal yang lebih baik. Gitu. Gitu, Baik, Kak. Kak. Setuju banget sih itu. Kayak, aku perlu nuntasin yang aku hindarin ini supaya, apa ya, berkahnya atau kesempatan lain yang datang itu bisa muncul gitu. Iya, Kayak betul. aku harus nutup satu pintu ini agar pintu yang lain itu kebuka gitu kan, Kak. Aku juga Iya, ngerasa betul. kayak gitu. Jangan ditinggal kabur aja. Iya, kabur terus. Oke, baik Kak Mita. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Adakah yang mau bercerita atau bertanya? Atau sudah lapar? Ternyata sudah jam 12. Menjadi sesi yang panjang. Tapi nggak apa-apa kalau masih ada yang mau nanya, mau cerita boleh. Atau kalau dirasa sudah cukup ya boleh juga. Karena sudah tidak ada apa-apa lagi dari saya. Iya molor banget, maafkan teman-teman. Enggak apa-apa sih Kak, memang dari awal juga udah molor aja sih. Kan kalau yang kemarin sekitar 1 jam. Tadi kan dari pas selesai aku ngoceh dan mau meditasi aja udah 1 jam lebih. Jadi mungkin memang besok-besok perlu menyiapkan waktunya 2 jam kayaknya, enggak 1 jam lagi. Memang sudah molor dari awal aja. Yang pas bulan lalu kan masih sejam. Sejam lewat-lewat dikit sih bulan lalu. Rasanya lega banget ini tenggorokan saya, alhamdulillah. Ada lagi? Kembali kasih. Sami-sami. Sudah ini, tidak ada yang mau bertanya atau bercerita? Tidak ada. Sepertinya tidak ada, karena dari tadi juga tidak ada yang mengetik apa-apa. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak sudah hadir di sesi pagi hari ini, siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga terus berjalan, memutus pola-pola yang lama, membentuk pola-pola baru yang lebih memberdayakan. Terima kasih banyak.